Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dengan pembekalan KKN tematik Kota Yogyakarta, yang insya Allah ini merupakan satu periode pertama ya, perdana untuk KKN tematik Kota Yogyakarta. Nah, pembekalan ini ya kita harapkan bisa memberikan persiapan yang lebih baik ya pada adik-adik sebelum terjun ke lapangan nanti. Oke, saya tampilkan slide ya untuk lebih menjelaskan terkait dengan KKN ini. Nah, KKN ini kita sebut dengan KKN tematik Kota Yogyakarta. Tidak menunjukkan tema-tema yang spesifik. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan, kenapa? Jawabnya adalah karena program yang ditawarkan cukup banyak. Kemudian karena memang konsep KKN kita adalah eh, kita verifikasi dulu permasalahan di masyarakat, ya baru kemudian kita menyusun ya merencanakan program. Ya ini secara apa konsisten kita ikuti gitu. Dan terkait dengan KKN sendiri, ya, secara umum KKN merupakan satu kegiatan akademik ya diselenggarakan oleh Pusat KKN atau PKKN DPP MUI. Pusat KKN mempunyai visi untuk menyelenggarakan KKN yang inovatif, akuntabel, dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat, dan membawa misi untuk mewarnai kehidupan masyarakat melalui kegiatan mahasiswa, ya mestinya KKN ya. Nah, eh, harapan ini ya, saya kira kita cukup apa familiar dengan jargon UI ya, MUI, ya Islami, Mundial, Unggul, Intelektual, Industri. Nah, ini kita harapkan dengan apa semangat ini ya kita bisa mewarnai kehidupan masyarakat. Ya, unggul apa Islami dalam hal kita selalu menjadi apa, rujukan kita ya, ajaran Islam, moralitas Islam, spiritualitas Islam, dan mondial ya, universalitas ya, unggul ya, selalu mengedepankan inovasi, profesionalisme, dan standar mutu yang tinggi. Ya, kemudian budaya intelektual, ya, dan juga cinta tanah air dan kebangsaan. Ini juga kita harapkan nanti tercermin ya dalam kegiatan KKN ya. Mudah-mudahan nanti bisa dengan pembekalan ini bisa sedikit menguatkan ya, ya untuk persiapan KKN nanti. Nah, KKN sendiri merupakan satu mata kuliah wajib. Jadi ada peraturan universitas ya, KKN memiliki beban 2 SKS dan metodenya adalah pengabdian pada masyarakat. Yang dipilih bentuknya adalah pemberdayaan. Nah, karena peran pemberdayaan, maka mahasiswa diharapkan mengambil peran sebagai pendamping, ya, membersamai masyarakat, ya, memberikan motivasi dan lain sebagainya, dan juga menjadi fasilitator yang membantu masyarakat untuk bisa menjembatani ya antara apa yang mereka harapkan dan juga hal-hal yang harus mereka kerjakan gitu. Kemudian karena bentuk yang kita pilih kita tentukan adalah pemberdayaan, ada 4 pilar ya terkait dengan pemberdayaan untuk KKN UI. Yang pertama kesadaran masyarakat. Jadi membangkitkan atau menumbuhkan kesadaran masyarakat ya terkait dengan masalah dan penyelesaiannya. Kemudian partisipatif dan kolaboratif. Ya, jadi dalam program KKN mulai dari penyusunan, pelaksanaan sampai evaluasi nanti harus melibatkan masyarakat. Ya, jadi tidak sepihak. Ya, kemudian juga dalam pelaksanaannya juga saling mengisi antara mahasiswa dengan masyarakat dan juga antar mahasiswa, sehingga hal yang kolaboratif nanti kita harapkan tercipta dari kegiatan KKN. Dan program kita harapkan bukan program sesaat, sporadis, tapi program yang berkelanjutan. Meskipun sudah ditarik ya KKN sudah selesai ya, program tetap dilaksanakan karena manfaatnya. Ya, kemudian kemandirian. Jadi program kita harapkan masalah pelaksana program melaksanakan ya, artinya mengambil peran substansial ya pada program yang mereka rencanakan. Nah, ini secara akademik ada beberapa hal ya. Yang pertama, capaian pembelajaran lulusan CPL ya setelah lulus nanti ya
mahasiswa yang pernah atau sudah mengikuti KKN diharapkan mampu merumuskan peran kontributif ya, untuk memajukan masyarakat. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah setelah mengikuti kegiatan KKN, ya diharapkan mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah dan potensi di masyarakat, juga alternatif solusinya. Dan mampu merencanakan, mengordinasi, melaksanakan, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan program yang dilaksanakan. Kemudian dalam pada pelaksanaannya mampu menunjukkan kedisiplinan, kesungguhan, kemandirian, dan kerjasama dalam tim. Ya, mampu juga menunjukkan adab akhlak Islami, dakwah Islaminya baik secara perbuatan, ya perkataan maupun dengan tulisan, dan mampu berinteraksi, komunikasi, menyesuaikan diri dengan kondisi dan kearifan lokal masyarakat dengan tetap menjaga nilai keislaman. Dan juga terakhir mampu memberikan peran kontribusi yang positif dan berkelanjutan terhadap kemajuan masyarakat sebagai dampak dari program KKN. Nah, ini secara skematis ya untuk struktur dan apa, organisasi dan koordinasi ya dari mahasiswa KKN tematik. Jadi nanti dalam apa namanya eh, satu kelurahan itu nanti akan ada satu koordinator yang namanya Kordes, walaupun bukan desa ya, tapi memang terminologi yang secara umum kita pakai, namanya tetap Kordes. Nanti bisa dibantu dengan sekretaris bendahara secukupnya. Kemudian di setiap unit ada ketua unit. Nah, ini yang mengordinasi kegiatan dalam level atau tingkat unit. Baik Kordes maupun ketua unit nanti bisa ditunjuk DPL atau ditentukan dengan mekanisme yang disepakati. Nah, kemudian karena ada ini merupakan model tematik, ya ada koordinator tematik, program tematik. Jadi nanti satu bimbingan, satu DPL nanti akan menentukan tiga program tematik. Nah, mungkin masih akan terbagi dalam minimal tiga ya, boleh lebih dari itu. Ya, karena kita melihat SDM kita yang cukup ya bervariasi dan kita tidak tahu ya SDM dalam satu wilayah itu apa mencukupi atau mungkin konsentrasinya di mana. Jadi ini akan kita fasilitasi semua. Jadi minimal tiga program tematik. Jadi ada tiga tim kerja minimal ya, empat boleh, lima boleh ya. Dikoordinasi oleh salah satu apa seorang koordinator. Kemudian tugasnya mengkoordinasi kegiatan tematik. Nah, kalau yang Kordes tadi mengkoordinasi kegiatan tingkat desa atau kelurahan, ya terutama kegiatan forum koordinasi desa atau Kordes. Ada dua ya, Kordes satu, Kordes dua. Kordes satu sosialisasi atau rencana penyampaian rencana program, Kordes dua penyampaian hasil atau perkembangan. Ya, tapi Kordes dua ini selain dalam bentuk forum bisa juga dalam bentuk expo kalau memang sudah selesai semua program itu. Jadi nanti yang dihadirkan mestinya semua yang eh, terkait ya dengan program perwakilan masyarakat, ya kemudian perwakilan pemerintah, ya mulai dari kecamatan sampai tingkat RT. Kemudian ketentuan program ya untuk tematik, model tematik Kota Jakarta ada secara garis besar ada dua ya, program pokok dan program bantu. Kalau program pokok itu ada program individu ya setiap mahasiswa gitu. Ada program unit ya ini setiap unit dan ada program tema. Nah, pilihan nanti karena ditentukan ya untuk program tematik dalam satu bimbingan minimal ada tiga tim kerja. Ya, nanti bisa menyesuaikan dengan sumber daya mahasiswa dan potensi. Ya, misalnya di satu tempat ada potensi sungai ya, dan kita tahu ada peluang untuk memberdayakan masyarakat. Mungkin tematik sungai bisa dipilih. Ya, tapi tolong dilihat juga apakah SDM-nya ada ya mahasiswa kita gitu. Kalau semua sudah sesuai, saya kira nggak ada masalah. Karena program ini sesuai dengan kita harapkan sesuai dengan kompetensi dari sumber daya dan juga potensi yang ada di masyarakat. Itu. Kemudian pilihan program ya tematik Kota Jakarta ini cukup banyak ya. Kita ambil 10. Ya 10 ini saya kira sudah cukup ini ya, cukup banyak dan mudah-mudahan jadi ini ya pilihan-pilihan yang
bagi adik-adik mahasiswa tuh bisa menyesuaikan diri ya, yang pas yang mana. Yang pertama sekolah lansia, yang kedua olah sampah berbasis kelurahan. Ini sudah dilaksanakan sebenarnya ya, tinggal kita merangkum. Yang pertama juga sudah dilaksanakan, tinggal kita bisa melanjutkan atau mungkin kalau yang belum ada bisa eh, menduplikasi ya, gitu. Kemudian kesehatan jiwa berbasis kemantren. Nah, ini memang baru ya, tapi sudah dirintis di salah satu kelurahan gitu. Kemudian pendampingan kelompok rentan, sebagaimana kota-kota yang sedang berkembang, saya kira ada kelompok yang bisa maju, ada yang mungkin karena situasi butuh pendampingan. Ya, kemudian ada Kampung Inggris. Ya, ini silahkan nanti disesuaikan dengan potensi yang ada. Kemudian JBM atau jam belajar masyarakat. Dan terkait dengan ruang terbuka hijau, ini baik tata ruang perencanaan maupun manfaatannya. Silahkan. Kemudian tematik sungai, kemudian Wamira atau Walong Milik Rakyat. Nah, ini ada ketentuan ya dan bisa dikomunikasikan nanti kalau memang apa direncanakan atau diprogramkan. Kemudian yang terakhir ada WNA mengajar atau mungkin sudah di ini ya namanya Sentuh Sinau. Nah, silakan kalau ada yang punya apa tapi mohon dikoordinasikan dengan DPL ya karena program ini saya kira menjadi pilihan ya eh, sesuaikan dengan SDM, sesuaikan dengan potensi yang ada. Gitu. Kemudian program bantu. Nah, program bantu ya seperti KKN reguler, seperti KKN yang lain ya. Ada dua program bantu teman dan juga program bantu kegiatan masyarakat. Kalau program bantu teman, ya karena kita tidak bisa melaksanakan sendiri ya. Hampir semua kegiatan butuh orang lain. Sehingga kita saling bantu. Ya, mungkin suatu saat kita memberikan bantuan, suatu saat kita membutuhkan bantuan. Kemudian kegiatan bantu masyarakat. Ini luas ya. Kegiatan sosial, budaya, agama, boleh silahkan. Nah, nanti kita tidak membatasi jumlahnya. Ya, tapi minimalnya malah ada minimalnya 25 jam, kalau bantu teman juga minimalnya 25 jam. Kemudian untuk laporan dan luaran, nah laporan eh, terutama untuk program individu dan unit, ya kita harapkan nanti ada laporan disesuaikan dengan format yang ada di buku pedoman. Kemudian untuk luaran, terutama program tematik nih, ya nah, itu bisa berupa dokumen, ya profil atau dalam bentuk cetak buku boleh. Ya potensi tematik kelurahan, misalnya dikembangkan apa namanya salah satu potensi eh, apa ya, misalnya Wamira misalnya, kemudian ada perencanaan, nah, itu bisa dicetak untuk kemudian menjadi luaran. Ya. Kemudian bisa juga dalam bentuk video, ya bisa juga dalam bentuk update, misalnya yang kemarin sudah ada, nah kita update. Ya. Kemudian perencanaan, pengembangan potensi tematik lainnya juga boleh, ya dalam bentuk perencanaan ya. Kemudian desain teknis juga silahkan. Prototipe atau produk unggulan kalau memang sudah ada. Nah itu juga bisa menjadi luaran gitu. Dan kalau bentuknya barang ya mestinya diserahkan dalam bentuk barang ya dan mestinya ada dokumennya sebagai apa namanya penyertanya dan itu nanti bisa dikoordinasikan dengan DPPM untuk diserahkan apa namanya apakah diserahkan dalam bentuk dokumentasi ataukah dalam bentuk barang itu juga kami perlukan karena untuk kesinambungan ya jadi informasi produk luaran yang ada sekarang ya kita akan sampaikan ke KKN berikutnya. Mungkin bisa dikembangkan, mungkin juga bisa disebarluaskan. Gitu. Nah, ini untuk volume kegiatan ya, hampir sama dengan kegiatan yang lain. Ya, ada dua, dua apa namanya, dua kelompok ya, kelompok persiapan pelaksanaan untuk kegiatan program pokok. Nah, ini jamnya seperti tertera ya, bisa dilihat sendiri ya untuk program tematik persiapannya 10 jam, pelaksananya 15 jam, program unit 18 jam, pelaksanaannya 20 jam, program individu, ya perencanaan 17 jam, pelaksanaan 20 jam. Ini semua minimal ya. Jadi kalau kalian adik-adik ini lebih dari itu juga boleh. Ya, tapi kalau kurang misalnya ya kita harus pastikan ya, memang kita ingin belajar budaya-budaya yang ilmiah terorganisasi ya, kemudian terencana dengan baik gitu. Sehingga saya kira tetap
ya ada butuh waktu minimal untuk merencanakan gitu. Kemudian program bantu teman dan masyarakat masing-masing 25 jam sehingga total jam kegiatan, total volume kegiatan ya setiap mahasiswa wajib memenuhi 150 jam. Setiap mahasiswa wajib minimal 150 jam. Kemudian untuk kegiatan yang bisa dihitung jamnya ya observasi ini saya kira panjang. Ya, penyusunan program juga tidak kita batasi. Yang penting rasional. Nanti DPL yang akan melakukan apa pendampingan ya. Dengan sosialisasi, nah ini kita batasi ya. Nah, tingkat individu, unit desa kita batasi. Dan ada beberapa hal yang mungkin kita tidak bisa terima sebagai jam, ya misalnya persiapan tempat belanja, ya nata kursi berapa jam, nah kita nggak batasi, apa tidak kita terima, ya karena itu standarnya tidak ada gitu ya. Kemudian belanja, pencarian sumber, kirim undangan, fotokopi dan sebagainya. Jadi selain itu bisa dihitung jam. Ya, kemudian untuk kegiatan pelaksanaan, ya pelaksanaan pokok, ya, ya itu jelas ya, dihitung jamnya. Laporan, laporan perkembangan Kordes 2, ya bisa ya tapi maksimal 3 jam. Kemudian laporan, pembuatan laporan juga kita berikan alokasi maksimalnya 3 jam. Nah ini untuk KKN tematik kita harapkan nanti roadmap-nya seperti ini. Periode pertama inisiasi ya, perancangan dan juga mungkin kegiatan atau program awal. Dan periode 2 nanti untuk ekskalasi ya, untuk pengembangan program. Ya, dan periode ketiga nanti ya sustainability-nya, menjaga keberlanjutannya, sehingga kita harapkan program-program ini tidak hanya sesaat, tidak hanya sporadis, tapi memang nanti bisa berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat, ya, dan juga dinamika kebutuhan yang lebih luas gitu. Kemudian untuk penilaian, kita ke penilaian ya. Jadi penilaian nanti ada dua ya. Nilai nilai kalian, nilai kalian ada dua. Yang pertama nilai global dalam huruf. Ya, kemudian yang kedua nilai percapaian pembelajaran. Itu dalam bentuk skor 0 sampai 100. Itu nanti bisa dibaca sendiri masing-masing. Nah, kontribusinya ini memvisualkan saja gitu ya. Seperti yang tadi ya. Ada 6 CPMK, tapi masing-masing kontribusinya beda karena sub CPMK yang berbeda. Gitu. Nah, dalam huruf ya kita pakai acuan untuk penilaian patokan ya yang dipakai untuk mata kuliah ya secara resmi di UII seperti pada tabel gitu ya. Ada nilai A sampai E gitu. Kemudian ini tuh penetapannya. Nah, kita harapkan setelah penarikan, 1 minggu setelah penarikan, ya maksimal 1 bulan kita sudah melaksanakan yudisium atau sidang penetapan nilai. Ya, kemudian 1 bulan setelah apa namanya, setelah penetapan nilai kita lakukan verifikasi. Ya, kemudian bagi yang belum memenuhi, kita harapkan nanti dalam 1 bulan itu ya sudah dipenuhi atau setelah kita verifikasi ada yang kurang kita sampaikan ke mahasiswa, kemudian 1 bulan setelahnya ya mestinya sudah dipenuhi. Karena kalau belum terpenuhi nilai akan keluar maksimalnya B. Ya, tapi kalau misalnya apa namanya masih belum terkomunikasi dengan baik, ya kemudian dalam 2 bulan ya tidak dipenuhi, ya mahasiswa juga tidak bisa dihubungi dan lain sebagainya, ya terpaksa kita menganggap nilainya hangus. Ya sehingga yang bersangkutan ya saya kira rugi ya, kenapa nggak diselesaikan tugasnya. Kita harapkan adik-adik semua mengantisipasi dari awal ya, sehingga tidak terjadi. Kemudian nilai lulus ya, kelulusan ya, mahasiswa dinyatakan lulus KKN apabila ya nilai minimalnya adalah C dan setiap CPMK tidak ada skor 0 gitu. Kemudian untuk menjaga keberlangsungan kegiatan ya agar tertib, aman dan tidak memberikan tidak ada hambatan gitu ya. Eh, kita ada tertib ya. Ada juga nanti kewajiban ya sebelum KKN, sudah KKN ya setelah penarikan gitu. Ya, secara umum tata tertib kita mungkin bisa dilihat ya di buku pedoman juga sudah ada.
Yang pertama, jaga nama baik alma mater. Yang kedua, berpakaian sesuai aturan UI. Yang ketiga, menjaga adab, kesopanan, ya perilaku, baik sama mahasiswa, masyarakat maupun DPL. Yang keempat, nah ini karena kita komunikasi itu luar biasa, ya kita satu poin sendiri ya, untuk menjaga adab dalam komunikasi, baik langsung maupun dengan media sosial. Ya, ada beberapa ini ya, garis bawah ya. Sara ya rasis ya tidak menyampaikan ujaran kebencian ya. Mungkin pornografi juga pornografi juga politik praktis juga ya kekerasan juga berhubungan juga secara verbal secara tulisan juga kita ingin cegah ya. Kemudian hormati kearifan lokal adat ya dan norma masyarakat kemudian mampu beradaptasi ya silahkan ya menyesuaikan diri dengan masyarakat asal tidak bertentangan dengan agama dan menjalankan sholat 5 waktu berjamaah. Kalau jauh dengan fasilitas masjid, ya tolong bikin ruang untuk bisa sholat bareng-bareng. Ya. Kemudian jaga kebersihan kerapian posko. Ya, kelola sampah pribadi ya dan unit di luar maupun dalam posko. Ya, kemudian tidak memiliki, membawa, menyimpan, mengedarkan, mengonsumsi minuman keras, narkoba, obat-obat terlarang, dan lainnya. Dan tidak merokok selama berkegiatan. Nah, ini tata tertibnya. Nanti lengkapnya silakan dibaca diulang-ulang ya, biar tidak ada yang wah nanti pelanggaran gitu. Nah, kalau ada pelanggaran gimana? Kalau tata tertib, saya kira DPL ya harus melakukan apa? Nanti ada peringatan lah, mengingatkan ya apabila ada pelanggaran baik tata tertib, ya administrasi dan lain sebagainya. Nah, kalau pelanggaran itu terkait dengan aturan disiplin mahasiswa, kita akan melaporkan ke Badan Etika dan Hukum UI. Nanti prosesnya ada di sana. Ya, konsekuensinya juga keputusan dari Badan Etika dan Hukum UI. Kemudian pelanggaran berupa tindakan asusila, kekerasan, ya seksual, fisik, ya pemalsuan, penipuan, yang minuman keras, narkoba, dan pelanggaran hukum lainnya ya yang mungkin tidak kita sebutkan satu persatu ya, tapi akan kita cek ya apakah terjadi pelanggaran hukum akan mendapatkan sanksi berat berupa pembatalan sebagai peserta KKN dan dilaporkan ke Badan Etika dan Hukum dan atau pihak yang berwajib. Ya, tetapi apa sanksi ini hanya dilakukan ketika kita sudah melakukan investigasi awal, mengidentifikasi permasalahan, kemudian kita apa namanya ambil tindakan. Apakah perlu atau dimasukkan dalam kriteria yang harus dibatalkan kepesertaannya. Ya, selebihnya nanti setelah kita mengidentifikasi untuk pelaporan ya, investigasi awal untuk pelaporan, kita akan laporan ke BIH ya, atau Badan Etika dan Hukum. Kemudian laporan apa namanya pelanggaran ini bisa bersumber dari laporan masyarakat, laporan mahasiswa, bisa juga laporan DPL, ya juga temuan dari tim pelaksana pemantau kegiatan mahasiswa di lapangan. Nah, ini untuk kewajiban mahasiswa ya, sebelum penerjunan, kalian adik-adik ya wajib ikut pembekalan. Ya, kalau DPL mengadakan pelatihan juga ya harus diikuti. Gitu. Kemudian memenuhi atau apa namanya ya, melengkapi ya logistik yang sudah disediakan. Ya, tinggal ngambil di kantor di BPM. Kemudian koordinasi ya, selalu terkoordinasi, baik sama teman maupun dengan DPR. Kemudian di lokasi ya, kewajiban mahasiswa KKN ya mestinya melaksanakan semua perencanaan ya, program terlaksana. Ya, kemudian ketika datang ya mestinya ada kulonwun, ketika pulang ada pamitan itu wajib ya. Itu karena itu budaya kita. Kemudian pasca penarikan ya mestinya ada responsi karena terkait dengan penilaian silahkan atau tolong diikuti. Ya, kemudian penyerahan laporan ya ke pemerintah wilayah setempat ya kemudian upload laporan ke di BPM yang luaran ya silahkan nanti dipenuhi kemudian eh, laporan kemudian administrasi yang berbasis paper nanti silahkan dikirimkan lagi atau diserahkan ke DPWM lagi karena akan kita jadikan evaluasi untuk KKN mendatang.
Dan jangan lupa menjaga ketertiban, menjaga kelancaran, termasuk juga keselamatan itu menjadi tujuan utama kegiatan atau penyelenggaraan kegiatan KKN. Sehingga bagi kami itu hal yang sangat penting. Maka kami daftarkan semua peserta KKN ya untuk jaminan asuransi, tapi juga mohon kalau meninggalkan lokasi juga dalam apa sesuai dengan aturan. Ya, artinya ada perizinan, ya, tolong dipenuhi. Kemudian dana dana yang disampaikan untuk bantuan pemilik posko juga tolong dilengkapi untuk serah terimanya. Nah, itu bagi kami sangat kita harapkan ya karena merupakan bentuk pertanggungjawaban gitu. Dan saya kira kalau semua itu tercapai ya mudah-mudahan nanti bisa memberikan apa menjadikan kegiatan KKN menjadi lancar ya dan bisa dipertanggungjawabkan dan tidak lupa semua apa yang kita harapkan bisa tercapai. Ya, capaian pembelajaran tercapai, ya adik-adik juga bisa melaksanakan kegiatan dengan baik, ya mempunyai kompetensi seperti yang kita harapkan, ya dan tidak kalah pentingnya dan sangat kita utamakan adik-adik bisa menjalankan kegiatan dengan nyaman, aman, ya selamat, ya selama persiapan, selama keberadaan atau perjalanan ke lokasi, selama berada di lokasi, ya dan sampai penarikan ya kembali kampus ya dalam keadaan aman, dalam keadaan selamat, ya dalam keadaan tercapai semua harapannya. Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.